Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta sejarah dan wisatawan. Angok poteh tolang, katembang poteh mata, itulah semboyan Madura. Kalimat itu menunjukkan secara tegas sebuah sifat pada masyarakat Madura. Kembali lagi masih di kota yang sama, yaitu Sumenep. Kali ini kita mengulas salah satu ikon sejarah di kota Sumenep, yaitu Benteng VOC Kalimo. Bangunan tua dengan pintu gerbang yang masih utuh itu tampak menantang dan gagah dilihat. Bangunan ini dikenal dengan Benteng Kalimo. Benteng bersejarah yang dibangun VOC ini terletak di Desa Kalimo, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Berawal dari perjanjian antara VOC dengan Pakubowono I Raja Mataram tahun 1705 silam. Dalam perjanjian tersebut, dua wilayah bagian Madura Timur diberikan kepada kuasa VOC. Meski di bawah kuasa VOC, perjanjian tersebut rupanya memberikan dampak yang cukup besar bagi Sumenep di kemudian hari. Para bupati dari dua wilayah ini diwajibkan untuk senantiasa mengadakan kontrak-kontrak dalam kurun waktu tertentu. Kontrak atau perjanjian yang dibuat cukup beragam, mulai dari penyediaan bahan pokok hingga menyediakan ribuan orang untuk kepentingan pertanahan VOC. Jadi tak mengherankan juga jika kemudian hari, pada tahun setelahnya, VOC memerintahkan untuk membangun sebuah benteng di Sumenep. Pada awalnya, Kalianget merupakan cikal bakal kota modern yang berada Kabupaten Sumenep. Di kota tua inilah pertama kali dijadikan sebagai tempat perdagangan. Alasannya cukup sederhana, dikarenakan letaknya yang sangat strategis. Makanya VOC memilih tempat yang merupakan bandar pelabuhan yang lumayan maju di Madura bagian timur ini. Pelabuhan ini diberi nama Kertasada, pelabuhan tertua yang berada di Sumenep. Benteng ini berada di Desa Kalimo, dibangun di atas tanah yang cukup tinggi dan memungkinkan untuk melihat kondisi pesisir dan muara Sungai Marengan dari jarak yang cukup jauh. Sebuah sungai yang cukup ramai pada masanya, karena merupakan jalur keluar masuk menuju pusat kota. Bahkan tempo dulu, di Sungai Marengan Laut terdapat jembatan rantai, guna untuk transportasi bagi para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara. Ketika Sumenep jatuh ke tangan VOC pada tahun 1705, VOC mulai membangun sebuah benteng yang terletak di Kalianget Barat. Namun dikarenakan posisinya yang kurang strategis dan berbatasan langsung dengan Laut Selat Madura, benteng tersebut urung dibangun. Oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dikenal dengan nama Loji Kantang, yang saat ini nama tersebut dijadikan sebagai nama sebuah kampung Loji Kantang. Lokasi benteng yang strategis ini memang digadang-gadang sebagai tempat terbaik karena memiliki tempat yang paling strategis, meskipun pada akhirnya keyakinan ini dipatahkan oleh kejadian berdarah pada tahun 1811, di mana pada saat itu serdadu Inggris berhasil mengambil alih bangunan tempat para serdadu Belanda berlindung diri. Robert van Houwel, seorang menteri yang juga politikus di Hindia Belanda yang pernah melakukan kunjungannya ke Sumenep tahun 1846, menggambarkan secara sekilas suasana lingkungan benteng ini. Dalam catatannya yang berjudul Rise over Java, Madeira and Bali dituliskan bahwa benteng ini mulanya nyaris dibangun di pinggir pantai. Hanya saja rencana pembangunan tersebut gagal dan pada akhirnya dipilihlah sebuah lokasi yang cukup jauh dari pesisir dan juga permukiman masyarakat saat itu. Kongsi dagang tersebut tak kehilangan akal. Akhirnya pihak VOC pun membangun benteng di daerah Kalimo dikarenakan lokasinya yang cenderung tinggi dari lingkungan sekitar. Benteng tersebut dibangun pada tahun ke-1785. Seiring dengan dibangunnya daerah pertahanan tersebut, pemukiman-pemukiman orang Eropa mulai menyebar di daerah Marengan dan Pabean. Hal tersebut bisa kita lihat pada model arsitektur bangunan yang cenderung terpengaruh kebudayaan Hindia Belanda. Kebudayaan Hindia Belanda sendiri berkembang pada abad 17 sampai 18.
Dari sebutan nama kota tua oleh generasi saat ini, tak dipungkiri bangunan yang berada sangatlah tua. Bahkan ketika mengunjunginya, mata akan terpana dengan kegagahan dan gerbang yang berada di barat dan utara Benteng Kalimuk tersebut yang terletak sekitar 7 km di sebelah tenggara ibu kota Sumenep atau sekitar 200 meter sebelah utara muara Sungai Marengan. Pintu gerbang benteng ini dengan ketinggian kurang lebih 5 hingga 6 meter itu dilengkapi dengan simbol pusar angin di pintu sisi sebelah kiri. Terdapat pula di samping kanan dengan bertuliskan tahun berdirinya Benteng Kalimok. Memasuki ke area dalam benteng, terdapat cekungan yang berada di setiap bangunan benteng tersebut. Cekungan itu dibuat sebagai tempat senjata meriam guna mengantisipasi penyerangan musuh. Tak terbayang penjagaan dan kewaspadaan benteng tersebut sangatlah ketat. Fort Sumenep atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Kalimok merupakan benteng yang hampir sebagian besar konstruksinya ini dari susunan batu kapur. Maka tak heran jika benteng ini mempunyai ukuran yang tinggi dengan ketebalan tembok sekitar 1 meter. Benteng Sumenep ini bisa dikategorikan sebagai benteng yang cukup kecil jika dibandingkan benteng-benteng lainnya di daerah Jawa. Luasnya yang tak kurang dari 2 hektar tersebut dihuni oleh 25-30 serdadu Eropa. Minimnya jumlah serdadu yang ditugaskan di benteng ini berdampak pula pada jumlah bangunan yang dibangun di dalamnya. Benteng Sumenep ini hanya memiliki 4 buah bangunan sebagaimana yang bisa kita lihat pada peta Sumenep tahun 1883 dan juga beberapa foto peninggalan Badan Arkeologi Kolonial tahun 1920-an. Keberadaan bangunan ini juga didukung dengan temuan struktur yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta yang melakukan ekskavasi dari tahun 2003 sampai 2006 silam. Di dalam peta dan foto tersebut, nampak bangunan-bangunan di dalam tembok benteng disusun saling berhadapan satu dengan yang lainnya hingga menyisakan sebuah ruang terbuka pada bagian tengahnya. Sejauh ini belum diketahui secara pasti fungsi dari keempat bangunan tersebut. Ada kemungkinan bangunan yang telah lenyap tersebut merupakan bangunan barak militer dan kantor. Benteng ini hampir sebagian besar dibangun dengan menggunakan material bata putih dengan ketebalan yang cukup variatif, kira-kira 50 cm. Benteng Sumenep ini juga dilengkapi dengan bastion, yang mana semua bastion dilengkapi dengan meriam dengan masing-masing dengan berat 8 pon. Benteng Sumenep ini merupakan pos pertahanan yang sebenarnya tidak terlalu diperhitungkan keberadaannya oleh pemerintah kolonial. Sebagaimana sebuah laporan yang ditulis dalam laporan berjudul Pos-Pos Pertahanan di Hindia Belanda yang diterbitkan pada tahun ke-1864. Benteng Sumenep ini mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang pada masanya, bukan hanya menjadi saksi pertempuran perebutan kekuasaan antara pemerintah Inggris dan Belanda, namun juga menjadi saksi dari keberingasan pemerintah kolonial dalam memberangus anak keturunan pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Anak Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditahan di benteng ini atas tuduhan keterlibatannya dalam sebuah konspirasi yang diinisiasi oleh Haryarangga, seorang pangeran yang membenci Sultan Jawa dan orang-orang Eropa. Demikian, itulah perjalanan kami kali ini di Benteng Kalimok. Terima kasih.